sangat masyhur dari Nabi Ibrahim bahwasanya dia mengharapkan baladan amina. Jadi aku tinggalkan anak istriku di sana, tapi ya Allah berikanlah negeri yang makmur. Jadi bahkan disebutkan berikanlah mereka buah-buahan. Jadi disebut diksinya itu langsung buah-buahan. Jadi Ibrahim punya misi, punya tujuan, dan itu disebutkan secara detail misi dan tujuannya itu. Minta negeri yang makmur, yang di sana ada buah-buahan, yang di sana anak keturunannya itu adalah anak-anak yang mendirikan sholat. Yang mungkin di setiap sholat juga kita doakan ya, kita lantunkan doanya sebagai Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Yang setelah 4.200 tahun kemudian lahirlah seorang Rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau berkata, aku adalah doa dari ayahku, yaitu Ibrahim. Maka bentuk doa kita sebagai orang tua kadangkala memang tidak langsung dikabulkan pada saat itu juga. Hajar memang nggak langsung dapat air pada waktu kehausan. Dia harus tawaf dulu, sa'i dulu ya. Dari Sofa ke Marwah bolak-balik 7 kali mencari air tapi nggak ketemu gitu. Tapi itu sebagai bentuk kalau butuh sesuatu, mau menunjukkan kepada Allah kesungguhan mendapatkan sesuatu, itu emang harus ada usahanya dulu. Harus ada capek-capeknya dulu, harus ada berkeringatnya dulu, harus ada rasa takut nggak mendapatkan yang diinginkan dan sebagainya. Dan pada akhirnya Allah juga berhak untuk memberikan pengkabulan doa tersebut dari pintu manapun. Ketika Sofa Marwah nggak ketemu, ternyata akhirnya ketemu di kakinya Nabi Ismail, tidak jauh dari situ ya. Jadi jejak kakinya itu ternyata memancarkan air yang sampai hari ini airnya masih mengalir. Kita kenal dengan air Zam-Zam, yang setiap teguknya itu bahkan atas izin Allah menyembuhkan dari segala macam penyakit dan bahkan mengabulkan berbagai macam permintaan. Jadi barokah dari sebuah ketaatan, dari suami yang taat, dari istri yang taat, itu salah satunya selain anak-anak yang taat juga, itu adalah lingkungan juga yang mendukung. Jadi kalau bapak ibu misalkan masih misalkan melihat anak-anak kok kayaknya anak-anakku ini belum soleh-soleh amat ya, belum solehah-solehah amat, itu sabar dulu, sabar. Karena usaha kita, doa-doa kita, susah payahnya kita mendidik dan membesarkan anak-anak, itu memang kadang itu tidak langsung kelihatan hasilnya. Ada saatnya anak-anak itu ngeyel, ada saatnya, apalagi udah remaja ya. Jadi remaja ini sekarang usianya berapa Bu? 13 sampai 15 tahun mungkin ya. SMP itu ada yang 12 mungkin sampai 15 tahun rentang usia. Dan usia ini jangankan kita kan mungkin anak ini mau diapain gitu. Jadi saya pernah dapat curhatan dari seorang mudir pondok pesantren tahfiz, Ustazah ini gimana ya, anak-anak ini kalau dikasih tahu itu kok kayak nggak dengerin gitu. Kalau misalkan mereka ada masalah mereka curhat, setiap curhat yang diceritain itu lagi. Jadi kita kalau ngasih pesan seolah-olah anak-anak itu nggak mau mendengarkan gitu, nggak dilakukan gitu pesannya. Jangankan kita yang bingung harus menghadapi anak-anak itu gimana. Anak-anak aja bingung sama dirinya sendiri. Jadi kalau oleh Ustazah Aisyah Dahlan itu disebutkan anak remaja itu kan peralihan secara biologis ya, peralihan dari masa kanak-kanak yang dia nggak tahu apa-apa dan biasa diberitahu oleh orang-orang di sekitarnya, peralihan ke masa dewasa di mana dia nanti akan menjadi individu yang mandiri, yang segala sesuatunya harus dilakukan sendiri. Tapi masa peralihan ini ternyata dari dalam tubuhnya juga ada perubahan hormon. Yang kalau anak laki-laki nanti ditandai dengan mimpi basah, kalau anak perempuan nanti ditandai dengan haid. Adanya perubahan hormon itu, perubahan kondisi psikologis ataupun fisik, bahkan kan fisik juga kan anak laki-laki mungkin kelihatan jakunnya, suaranya mulai pecah, terus anak perempuan juga mulai tinggi badannya atau bentuk badannya sudah berubah dibandingkan ketika dia anak-anak. Nah perubahan itu tuh membuat hormon itu bingung. Hormon itu membuat secara fisik kondisi psikologi dia juga bingung. Dia kadang marah tanpa sebab, sedih tanpa sebab, emosi tanpa sebab dan sebagainya karena perubahan hormon yang dia juga tidak
tidak bisa kendalikan. Jadi memang kalau boleh dikatakan para guru, ustadz ustazah yang mengampu anak-anak di usia remaja ini memang posisi yang paling berat karena adanya perubahan hormon itu tadi. Kita nggak tahu anak-anak mau diapain, anak-anak juga nggak tahu pengennya diapain gitu. Tapi pesan Al-Quran apa? Pesan Al-Quran apa? Ya hanya qaulan sadidan aja. Nanti ada qaulan, kalau qaulan sadidan itu perkataan yang benar, nanti ada perkataan yang dalam dan membekas. Nanti ada perkataan yang lembut, nanti ada perkataan yang mengantarkan kepada kebaikan dan kebenaran dan kesabaran dan sebagainya. Apa kita mungkin kurang sabar gitu, apa mungkin kita yang terlalu pengen melihat hasil lebih cepat gitu, pada akhirnya kita jadi merasa kok kayaknya segala sesuatu yang sudah kita usahakan untuk membuat anak-anak ini soleh-soleha itu belum ada bekasnya. Itu jangan. Jadi jangan sampai berputus asa di tengah jalan. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat, Nabi Yakub itu anaknya ada berapa? 12. 10-10-nya jahat. Kenapa saya bilang jahat? Adiknya masih kecil, masih umur-umur anak main, diajak ke hutan, dicemplungin sumur. Malah ada yang berpikir untuk dibunuh aja daripada Yusuf ini nanti jadi kesayangan ayah terus gitu kan. Gimana coba, kakak kandung loh ini, kakak kandung kok gitu sama adiknya. Nah, gimana posisinya sebagai Yakub, sebagai seorang ayah yang punya anak yang 10 itu jahat. Giliran ada anak yang baik, anak yang bahkan dikasih petunjuk kalau dia nanti akan menjadi nabi dan rasul, malah anaknya hilang. Jadi kan sakitnya luar biasa itu. Sampai rasa sakit itu menjadikan matanya memutih dan gak bisa melihat. Nanti ada kajian dari tinjauan kesehatan kalau kesedihan yang terpendam, kesedihan yang tidak bisa dikeluarkan. Jadi Yakub itu kan bukan cuma sedih ya, tapi juga marah sebenarnya sama anak-anaknya. Tapi dia memilih untuk bersabar. Memilih untuk bersabar terhadap kenakalan yang luar biasa itu, yang efeknya adalah dia justru membuat fisiknya itu jadi buta itu tadi karena sedih dan marah yang tertahan. Itu bertahun-tahun kalau di riwayat di kitab sejarah yang lain. Jadi dari mulai Yusuf hilang sampai bertemu lagi dengan Yakub yang kemudian wajahnya diusap dengan pakaiannya Yusuf, yang atas izin Allah kembali lagi penglihatannya Nabi Yakub tersebut, itu dalam beberapa riwayat disebutkan ada tempo beratus tahun. Kan di masa Nabi Yusuf dulu orang hidup sampai ratusan tahun ya. Kalau di kita mungkin ini patokannya seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya di kisaran 60-an tahun saja. Tapi di masa itu orang hidup sampai ratusan tahun, jadi memungkinkan Yusuf dari mulai dia hilang sampai ketemu lagi sama ayahnya itu ratusan tahun. Bayangkan ratusan tahun Yakub itu menahan sedih dan marah atas anak-anaknya. Tapi buah kesabaran itu ada tadi ketika di akhir hayatnya Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Maka jawab anak-anaknya adalah ilaha wahidah tadi. Jadi yang akan aku sembah adalah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yang itu adalah Tuhan yang Ahad, Tuhan yang Ahad.